Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan pelajari bab yang ketiga, pertemuan yang pertama, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Beta konsep, materi, relasi, dan fungsi. Seperti yang dilihat di sini, yang pertama kita mempelajari mengenai relasi, yaitu memahami relasi, kemudian menyatakan relasi dengan diagram tanah, himpunan pesan berurutan, dan diagram kartesius. Kemudian nanti setelah relasi kita akan pelajari mengenai fungsi ya, yang terdiri dari definisi fungsi atau notasi fungsi, kemudian unsur-unsur fungsi ini adalah domain, kodomain, dan rank. Kemudian bagaimana menentukan nilai fungsi. Baiklah, kita mulai yang pertama memahami relasi untuk pertemuan yang pertama. Kompetensi dasar 3.3 mendeskripsikan, menyatakan, membedakan antara relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, dan grafik. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh kali ini, siswa dapat menjelaskan pengertian relasi. 2. Siswa dapat menyatakan relasi dengan diagram panah, dengan himpunan pesan berurutan, dan dengan diagram kartesius. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi. Baiklah, kita mulai anak-anak sekalian. Apa itu relasi? Perhatikan masalah berikut. Pak Ajit sedang mendampingi siswanya untuk bermain di halaman sekolah. Di antara siswa yang didampingi ada 5 siswa yang punya kegemaran dengan olahraga lain, yaitu Akbar gemar olahraga renang dan sepak bola, Rahmat dan William gemar olahraga sepak bola, sedangkan Ilham dan Widya gemar bermain badminton atau bulu tangkis. Nah, sekarang perhatikan ya ilustrasi tadi. Ini Ilham dan Widya bermain bulu tangkis. Kemudian Akbar sedang berenang, Akbar juga bermain sepak bola bersama Rahmat dan William. Jika himpunan siswa dinyatakan sebagai himpunan A, yaitu Akbar, Rahmat, William, Ilham, dan Widya. Dan himpunan B adalah nama cabang olahraga. B sama dengan renang, sepak bola, bulu tangkis. Maka antara himpunan A dan himpunan B harus mempunyai penghubung agar mempunyai arti. Kita lihat ya, himpunan A kita buat dalam kotak seperti ini, yang dari nama anak tadi, Akbar, Rahmat, William, Ilham, Widya. Kemudian B, cabang olahraga, renang, sepak bola, dan badminton. Nah, sekarang kita lihat bahwa dari himpunan A, Akbar tadi kita pasangkan dengan renang ya. Akbar sepak bola, Rahmat sepak bola, William sepak bola, Ilham badminton, Widya juga badminton. Nah, apakah antara himpunan A dan himpunan B ini mempunyai arti tidak kalau ibu sebutkan tadi Akbar renang, Rahmat sepak bola, Rahmat sepak bola, Akbar sepak bola, William sepak bola, dan seterusnya. Tentu tidak punya arti. Sekarang kita mau buat arti dari himpunan A ke himpunan B. Misalnya kita buat penghubungnya adalah Akbar juara renang. Bisa ya, memungkinkan. Akbar juara sepak bola, apakah memungkinkan? Rahmat juara sepak bola, William juara sepak bola, Ilham juara badminton, Widya juara badminton. Ya, bisa masuk akal ya. Tapi kalau pada posisi Akbar, Rahmat, dan William, apakah bisa kita sebut bahwa Akbar juara sepak bola, Rahmat juara sepak bola, William juara sepak bola? Tentu tidak sesuai ya. Karena kalau dalam kejuaraan sepak bola, yang bersangkutan atau kemenangan bukan atas nama per orang, tapi atas nama kesebelasan. Jadi, penghubung antara A dengan B, kalau kita tadi membuat kata juara, tidak tepat. Ya.
Nah, kita mau mencari yang cocok penghubung antara himpunan A dan himpunan B sehingga memenuhi semua kriteria di sini. Ya, apa yang cocok? Akbar suka renang. Boleh. Akbar menyukai renang. Akbar menyukai sepak bola. Ya, masuk akal ya, memungkinkan. Rahmat menyukai sepak bola. William menyukai sepak bola. Nah, masuk akal ya. Ilham menyukai badminton. Widya menyukai badminton. Nah, masuk akal juga. Sekarang kalau kita ganti dengan yang lainnya. Akbar gemar olahraga renang. Ya, bisa jadi. Akbar gemar olahraga sepak bola. Nah, itu dia yang Ibu maksud bahwa hubungan antara A dengan B harus mempunyai arti yang tepat. Ya. Jadi, bagaimana hubungan antara A dengan B di sini? Atau kata penghubungnya apa? Dia bisa jadi menyukai, bisa jadi suka atau gemar ya. Nah, ini dia. Kita mengambil gemar olahraga. Jadi kalau kita pasangkan Akbar gemar olahraga renang. Akbar gemar olahraga sepak bola. Rahmat gemar sepak bola. William gemar olahraga sepak bola. Ilham gemar olahraga badminton. Widya gemar olahraga badminton. Nah, jadi artinya bahwa himpunan A dan himpunan B sudah mempunyai penghubung yang mempunyai arti. Jadi apa yang dimaksud dengan relasi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B yang mempunyai arti, ya, aturan yang menghubungkan dan mempunyai arti di sini tadi, ya. Jadi yang cocok adalah A. Akbar gemar olahraga. Jadi relasinya adalah gemar olahraga. Menyatakan relasi ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Baiklah, yang pertama kita lihat bagaimana cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Perhatikan ilustrasi berikut. Budi, Wahyu, Mukti, dan Anton adalah pedagang buah yang menggelar dagangan di pasar. Budi menjual pisang dan mangga, Wahyu menjual semangka, Mukti menjual pisang dan jeruk, serta Anton menjual pisang, mangga, dan jambu. Nah, bagaimana cara menyatakan relasi dengan diagram panah? Kita anggap bahwa himpunan A adalah nama-nama pedagang buah, yaitu Budi, Wahyu, Mukti, dan Anton. Kemudian himpunan B adalah nama buah yang dijual, yaitu pisang, mangga, semangka, jeruk, dan jambu. Nah, bagaimana cara menyatakan relasi dengan diagram panah? Yaitu kita lakukan dengan memasangkan himpunan A dan himpunan B dengan pernyataan yang cocok di sini. Budi menjual pisang dan mangga. Kita hubungkan Budi yang ada di sini pada himpunan A dengan pisang dan mangga dengan menggunakan tanda penghubung yaitu tanda panah. Kita hubungkan Budi pisang. Kemudian Budi juga menjual mangga. Kita arahkan Budi ke mangga. Wahyu menjual semangka. Mukti menjual pisang dan jeruk. Ke arah pisang. Kemudian Mukti juga menjual jeruk, kita arahkan dari Mukti ke jeruk. Anton menjual pisang, mangga, dan jambu. Dari nokta Anton ke pisang, pisang posisinya di atas.
kemudian menjual mangga, kemudian Anton juga menjual jambu. Nah, ini yang dimaksud dengan cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Sementara hubungan antara A dengan B tadi adalah kata menjual. Jadi sudah tepat ya, sudah cocok. Budi menjual pisang. Budi juga menjual mangga. Wahyu menjual semangka. Mukti menjual pisang. Mukti juga menjual jeruk. Anton menjual pisang. Anton menjual juga mangga. Kemudian Anton juga menjual jambu. Nah, ini dia yang disebut dengan himpunan, menyatakan relasi dengan diagram panah. Yang berikut kita lihat bagaimana cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Tadi itu sudah disampaikan bahwa Budi, Wahyu, Mukti, dan Anton dianggap sebagai himpunan A. Ya, Budi, Wahyu, Mukti, Anton. Kemudian buah yang dipasarkan, pisang, mangga, semangka, jeruk, dan jambu dianggap sebagai himpunan B. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah kita pasangkan ya dalam bentuk kurung kurawal, kemudian di dalamnya kurung biasa, kemudian nama himpunan pertama Budi tadi menjual pisang, Budi juga menjual mangga. Nah, lihat penulisannya ya, Budi, pisang, Budi, mangga. Kemudian Wahyu tadi menjual semangka saja, Wahyu, semangka. Mukti menjual apa tadi? Pisang dan jeruk. Jadi kita buat Mukti, pisang, Mukti, jeruk. Kemudian Anton. Anton menjual 3 macam buah, yaitu menjual pisang, mangga, dan jambu. Maka untuk himpunan pasangan berurutannya ditulis seperti ini. Anton, pisang, Anton, mangga, Anton, jambu. Berikut cara menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Tadi kita sudah mendapatkan ya himpunan pasangan berurutan, yaitu Budi pisang, Budi mangga, Wahyu semangka, Mukti pisang, Mukti jeruk, Anton pisang, Anton mangga, Anton jambu. Jadi dibuat dalam bidang Kartesius bentuknya seperti yang Ibu sampaikan ini. Untuk sumbu yang mendatar kita anggap sebagai pedagang, untuk sumbu yang tegak sebagai nama buah yang dijual. Kemudian ini Ibu singkat ya, B ini Budi, W Wahyu, M Mukti, A Anton. Nah, kita buat dalam bidang Kartesius, yaitu pasangan berurutannya. Budi, pisang. Kita pasangkan ya, Budi ke pisang. Nih. Kemudian Budi tadi juga menjual mangga. Kita lanjutkan lagi ke atas. Budi mangga. Kemudian Wahyu menjual semangka. Kita pasangkan dari Wahyu ke semangka di sini. Kemudian Mukti menjual pisang. Buat lagi. Sini juga. Kemudian Mukti juga menjual jeruk ya. Boleh dilanjutkan dengan garis putus-putus ini. Kemudian Anton menjual 3 macam buah ya. Anton menjual pisang nih ya. Anton menjual mangga juga. Anton menjual jambu ya. Ini bisa kalian buat ya, garis putus-putusnya ke atas kemudian ke arah jambu. Ini dia bentuk dari diagram Kartesius yang dipakai untuk menyatakan relasi.
Kita lanjutkan contoh soal relasi. Perhatikan diagram panah berikut. Himpunan P, anggotanya 1, 2, 3. Himpunan Q, 2, 4, 6. Sekarang kita lihat ya bahwa himpunan P 1 dihubungkan ke 2, 1 dihubungkan ke 4, 1 dihubungkan ke 6. 2 dihubungkan ke 2, 2 dihubungkan ke 4, 2 dihubungkan ke 6. Kemudian 3 dihubungkan ke 6. Nah, relasi dari himpunan P ke himpunan Q yang tepat adalah apakah lebih dari, apakah faktor dari, apakah kurang dari, apakah setengah dari. Ayo, sekarang silahkan kalian cari kata penghubung yang tepat dari P ke Q. Kita cek aja ya. 1 ke 2. Kalau kita lihat apakah 1 lebih dari 2, 1 lebih dari 4. Nah, sudah salah ya, berarti yang A bukan jawabannya. Sekarang yang B, faktor dari. Faktor itu adalah yang membuat bilangan hasil kali dari bilangan tersebut. 1, apakah faktor dari 2? Ya, karena 2 itu sebenarnya 1 kali 2. Apakah 1 juga faktor dari 4? Ya. Apakah 1 faktor dari 6? Ya. Sekarang kita cek lagi 2. 2 ini apakah faktor dari 2? Ya, karena 2 itu hasil kali dari 1 kali 2. Apakah 2 ini faktor dari 4? Ya, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Apakah 2 ini faktor dari 6? Ya, karena 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian kita lihat lagi 3. 3 dihubungkan ke 6. Apakah 3 faktor dari 6? Ya, karena hasil kali 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, sekarang kita cek lagi ya yang C. Ini tadi sudah tepat ya, faktor dari. Kita cek lagi nomor C apakah bisa masuk, tidak. 1 kurang dari 2, betul. 1 kurang dari 4, betul. 1 kurang dari 6, betul. Apakah 2 kurang dari 2? Tidak. Apakah 2 kurang dari 4? Betul. Apakah 2 kurang dari 6? Betul. Apakah 3 kurang dari 6? Betul. Nah, tadi ada satu yang tidak memenuhi ya. 2 ke 2 di sini. Jadi 2 ini tidak kurang dari 2, tapi sama dengan. Berarti kita tidak bisa menggunakan relasi yang nomor C ini untuk penghubung P dan Q. Sekarang kita lihat lagi. Penghubung yang keempat, setengah dari. Kita cek lagi. Apakah 1 ini setengah dari 2? Betul ya. Apakah 1 setengah dari 4? Tidak. Apakah 1 setengah dari 6? Tidak. Ya. 2 apakah setengah dari 2? Tidak. 2 setengah dari 4? Ya. 2 setengah dari 6? Tidak. 3 setengah dari 6? Ya. Nah, ada beberapa yang tidak sesuai ya. Seperti tadi, 1 setengah dari 4. Salah ya. Berarti relasi yang nomor D ini salah karena tidak memenuhi. Maka yang benar adalah yang nomor B. Jadi relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah faktor dari. Jawaban B. Contoh nomor 2. Diketahui himpunan P 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q 1, 2, 4, 6, 8. Relasi yang menghubungkan himpunan P ke himpunan Q adalah kelipatan dari. Tunjukkanlah relasi tersebut dengan A. Diagram panah, B. Himpunan pasangan berurutan, dan C. Diagram kartesius. Sekarang kita selesaikan persoalan tadi. Yang pertama kita menyatakan relasi dengan diagram panah. Diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan Q 1, 2,
4, 6, 8. Hubungan antara P dengan Q adalah kelipatan dari. Sekarang kita hubungkan himpunan P dengan himpunan Q yang dinyatakan dengan relasi kelipatan dari. Kita lihat ya, 1 apakah kelipatan dari 1? Tidak. Kita tidak bisa memasangkannya 1 ke 1 dengan tanda panah ya. Apakah 1 kelipatan dari 1 ke dari 2? Ya, nanti kita pasangkan. Apakah 1 kelipatan dari 4? Tidak ya. Jadi yang berikutnya 2 kelipatan dari 4. Kemudian 3 kelipatan dari 6. 4 kelipatan dari 8. Nah, ini dia diagram panahnya. Sekarang kita nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan ini kita ambil pasangan dari diagram panah ini tadi. Jadi 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6, 4 pasangannya 8. Ingat tadi ya bahwa relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah kelipatan dari. Maka himpunan pasangan berurutannya ditulis seperti berikut. Nah, ini dia. 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Lalu bagaimana diagram Kartesiusnya? Pasangannya ya dengan himpunan pasangan berurutan tadi 1,2. Nah, ini dia. Kemudian yang berikutnya 2,4. Yang berikutnya 3,6. Kemudian pasangan berikutnya 4,8. Ini dia jawabannya ya. Dengan diagram panah kita hubungkan himpunan P dan himpunan Q yang sesuai dengan relasi yang sudah ditentukan, yaitu kelipatan dari. Kemudian dengan himpunan pasangan berurutan kita mengambil himpunan P dan himpunan Q yang sudah disesuaikan dengan tanda panah ini tadi. 1, 2 kita tulis 1,2, kemudian ditulis lagi di dalam tanda kurung 2,4, 3,6, 4,8. Diagram Kartesiusnya seperti yang Ibu sampaikan di sini. Sekarang kita lanjutkan contoh yang nomor 3. Perhatikan diagram Kartesius berikut ini. Himpunan pasangan berurutannya adalah, kita cek ya, ini diagram Kartesiusnya sudah ditentukan. Berarti himpunan A-nya adalah anggota himpunan 1, 2, 3. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5 yang berdiri tegak ini. 1 dihubungkan ke 1 ya, lihat noktanya. 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Kemudian pindah lagi 2, 2 ke 2, 2 ke 4. Yang berikutnya noktanya ada di posisi 3, 3. Sekarang manakah jawaban yang tepat? Silahkan dicek ya. A anggotanya 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ini sudah benar ya, cocok 1, 2, 3. Kemudian 2, 3, apakah cocok? Oh tidak. 25 juga tidak cocok. 33 betul. Jadi yang nomor A tidak tepat. Yang B. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Benar. Kemudian 2, 3, 2, 4, 3, 4. Ya, salah ya. Yang salah adalah di koordinat titik 2, 3. 2, 4 benar, kemudian 3, 4 juga salah. Yang C, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 benar. Kemudian 2, 3, 2, 3 salah, 2, 4 benar, 3, 3 benar. Berarti masih belum tepat ya, karena ada satu koordinat yang tidak tepat, yaitu 2,3. Jadi seharusnya adalah di titik ini, 2,2. Kita lihat lagi yang D. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 3. Maka jawabannya yang benar adalah, ya, yang mana? Jawaban D. Yaitu 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 2, 2, 4, 3, 3 ya. Ini 2-2-nya, ini 2, 4, kemudian
3 pasangannya 3 di sini. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami apa yang dimaksud dengan relasi? Dan cara menyatakan relasi tadi eh, dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram Cartesius. Jadi contoh yang ketiga ini adalah dengan diagram Cartesius, kemudian kita nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Demikian pembelajaran matematika kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian.